Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim di mana saja berada, terutama Forum Ulama dan Aktivis Islam yang berada di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa lagi di Formula TV Channel, yaitu kita ngopi-ngopi, ngobrol paham Islam. Yaitu kita akan membahas tentang perubahan, change. Apa itu perubahan? Perubahan itu adalah hakikatnya kita melakukan sesuatu untuk kebaikan atau kemajuan yang lebih baik. Apabila kita melakukan keinginan perubahan, tetapi kita hanya melakukan hal yang sama, itu bukan perubahan namanya. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Dan bersyukurlah bagi seseorang yang bisa berdamai dengan perubahan itu sendiri. Dan dia justru berbahagia dan menikmati dari perubahan. Sungguh beruntung. Tetapi sangatlah sungguh beruntung dan berbahagia bagi orang yang telah mempersiapkan cita-cita atau keinginan dari perubahannya tersebut. Jadi perubahan itu memang sesuatu yang dia inginkan, dia cita-citakan. Justru itu suatu hal yang sangat lebih berbahagia. Dan di dunia ini, sahabat Muslim, di mana saja berada, di dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Semuanya ini tidak pasti. Yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Pasti itu. Kenapa? Kita terlahir anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan mati. Itulah perubahan. Gak mungkin kita akan mundur dari perubahan itu sendiri. Karena dengan perubahan, dengan kita mau berubah, disitulah kita bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan, cita-cita, angan-angan, atau visi dan misi. Baik itu pribadi, organisasi, baik itu ormas swasta, baik itu kepemerintahan. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Karena perubahan itu sesungguhnya adalah peralihan atau pertukaran daripada sesuatu yang berubah. Yaitu panas menjadi dingin, kering menjadi basah, basah menjadi kering, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Dan orang pintar, orang bodoh menjadi pintar, orang miskin menjadi kaya. Itulah yang dinamakan perubahan. Jadi ada beberapa jenis daripada perubahan itu sendiri. Yaitu ada perubahan yang tidak bisa diprediksi. Dan perubahan tersebut muncul dengan tiba-tiba. Yang tidak diperkirakan sama sekali. Itu yang namanya bencana. Ada perubahan, ya memang perubahan itu secara evolusi. Perubahan itu secara bertahap. Tadi ya kan, dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Dan tidak ada tiba-tiba sekonyong-konyong menjadi kaya. Harus berproses, harus bertahap. Dan tidak ada orang tiba-tiba menjadi profesor, doktor, tapi dia tidak berevolusi. Dia tidak ada ijazah SMP, SMA. Sementara tiba-tiba dia menjadi sarjana. So, itu suatu perubahan yang tidak mungkin. Itu perubahan yang berevolusi. Memerlukan tahapan. Ada juga perubahan yang memang perubahan yang diinginkan cepat. Itulah dinamakan revolusi. Perubahan yang diinginkan sangat cepat. Ada perubahan yang kecil, ada perubahan yang besar, ada perubahan yang direncanakan, ada perubahan yang memang tidak direncanakan sama sekali. Tiba-tiba dia datang, dia hadir. Padahal itu perubahan dia tidak inginkan dan tidak direncanakan. Tetapi ada juga perubahan yang terstruktur dan masif.
Subhanallah, itu dari beberapa jenis daripada perubahan. Jadi sekali lagi, di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti adalah perubahan itu sendiri. Makanya untuk perubahan itu sendiri, karena ini tidak ada yang pasti dan sangat penting sekali, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersumpah dengan perubahan itu sendiri. Dari mulai siang, pagi, malam, sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi waktu malam. Wal nahar, demi waktu siang. Setiap pergantian daripada waktu, Allah bersumpah. Setiap ada perubahan dari waktu, berarti ini perubahan sangat penting. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dan berdamai dengan perubahan itu sendiri. Kaum muslimin, muslimat di mana saya berada, ada dua cara untuk kita melakukan proses dari perubahan itu sendiri. Cara yang pertama adalah dengan cara inayatullah. Kita ingin berubah dari miskin ke kaya, dari tidak mampu menjadi mampu, dari melarat menjadi konglomerat yang tadinya kita mendesu masa depan suram, tinggal di daerah kumis tebal, daerah kumuh miskin dan terkebelakang, pedagang, pengangguran dalam gang, pengacara, pengangguran banyak acara, dan kita ingin berubah menjadi orang yang bergengsi. Kalau ingin menjadi orang yang bergengsi, kita tidak boleh gengsi. Tidak ada yang tidak bisa, semua bisa. Kita hidup di bumi yang sama, menghirup udara yang sama, menerima cahaya matahari yang sama. Panca indera, kelengkapan yang Allah berikan dengan tangan dua yang sama. Gak mungkin kita tidak berubah. Kenapa orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Tetapi ada dua cara untuk kita bisa melakukan daripada perubahan itu sendiri. Cara yang pertama adalah dengan inayatullah, yaitu dengan memohon pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku beribadah dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Subhanallah, ista'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sholat dan bersabar. Dan inilah cara yang hampir mayoritas seluruh umat Islam, termasuk ustadz, ulama, kiai, termasuk orang-orang yang memang memahami agama Islam, untuk berubah dari miskin ke kaya dengan cara inayatullah, meminta pertolongan kepada Allah. Salah tidak, salah benar. Ud'uni astajib lakum, mintalah pasti kukabulkan. Tetapi sahabat muslim di mana saja berada, untuk inayatullah itu ada syaratnya. Allah akan menolong kita, membantu kita. Ada beberapa syarat, minimal 4 syarat. Pertama, Allah akan membantu kita kalau keinginan kita benar-benar kita butuh. Apakah kalau sudah butuh cukup? Tidak. Syarat kedua, kita tidak hanya sekedar butuh, tapi kita juga perlu. Itu akan datang pertolongan Allah. Apakah dengan butuh dan perlu akan hadir pertolongan Allah? Belum tentu. Apakah masalah kita memohon kepada Allah, apakah butuh, perlu, dan penting? Yang ketiga ini penting. Apakah udah cukup? Dan Allah pasti akan ngebantu, kita butuh, perlu, dan penting. Belum tentu. Yaitu yang keempat, yaitu mendesak. Inayatullah, pertolongan Allah. Allah akan membantu kita pada saat kita benar-benar membutuhkan, perlu, penting, dan mendesak. Subhanallah. Kok bisa begitu? Kekasihnya, para nabi dan rasul, rata-rata seperti itu. Begitu juga baginda kita Muhammad Rasulullah. Justru Rasulullah lebih keren. Walaupun beliau itu butuh, perlu, penting, dan mendesak, justru Rasulullah Muhammad tidak menggunakan.
dikit-dikit Allah, tidak. Subhanallah. Bahkan pada saat Rasulullah itu dihajar habis-habisan berdakwah di negeri Taif, sampai penjaga gunung malaikat kesal, dan Jibril pun sudah memohon izin kepada Allah untuk memindahkan gunung Uhud ini ke orang-orang Taif yang melempari batu kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak memanfaatkan kemudahan fasilitas, padahal Allah sudah mengizinkan. Padahal itu sudah sangat butuh, perlu, penting, dan mendesak. Bagaimana Rasulullah ditimpuki sampai berdarah-darah. Subhanallah. Tetapi yang keluar dari bibir Muhammad Rasulullah, dia tersenyum, dia malah mengadakan ketangan ke atas, ke langit, memohon kepada Allah, Allahumma firli kaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku, sesungguhnya ia tidak mengetahui kenapa aku diutus kepada mereka. Subhanallah. Jadi inayatullah. Dan bagaimana dengan Ibrahim alaihissalam? Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah ditumpuk kayu untuk membakar, dan beliau di atas tumpukan kayu yang sudah menggunung. Pada saat api sudah dibakar, dihidupkan, pada saat api akan menyentuh daripada kulit kekasihnya, yaitu Ibrahim alaihissalam Khalilullah, justru di situ baru ada inayah pertolongan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni, hai nar, api, bardo wassalamah, padam dan selamatkanlah daripada kekasihku Ibrahim alaihissalam. Padam, dingin, dan selamatkan. Jadi pada saat akan menyentuh kulitnya, justru api itu menjadi dingin dan padam. Dan Ibrahim alaihissalam selamat daripada api tersebut. Padahal hakikat api sunnatullahnya seharusnya membakar. Tetapi ini ada inayah daripada Allah. Kemudian Musa alaihissalam, pada saat di belakang Musa itu tepi laut, dan di depan Musa itu tentara Fir'aun yang hanya beberapa ratus meter akan menghabisi daripada Musa dan kaumnya. Justru pada saat perlu, butuh, penting, dan mendesak, disitulah Allah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auhayna ila Musa. Allah mengilhamkan kepada Musa. Fa'auhayna ila Musa anidrib basakal bah fanfalaqah fakana kullu firqin kattaudin azim. Jatuhkanlah tongkatmu ke laut, niscaya dia laut itu akan membelah menjadi dua, menjadi gunung, sehingga ia akan menjadi jalan untuk engkau melewatinya daripada lautan tersebut. Subhanallah. Jadi salah tidak salah kita dikit-dikit mohon kepada Allah, mohon dengan membaca surat Al-Waqiah, ya kan, dengan kita tahajud, dengan kita berdoa, dengan kita sholat duha, apapun ibadah kita, kita memohon kepada Allah untuk dibukakan rezeki kita, salah tidak salah benar. Tapi yang paling penting adalah bukan sekedar inayah pertolongan Allah, tapi yang paling penting adalah cara yang kedua, yaitu sunatullah. Apa itu sunatullah? Sunatullah itu adalah sebab akibat. Qodratullah. Kan? Yang namanya api pasti membakar. Karena sunatullah seperti itu ketetapannya. Yang namanya air pasti mencari tempat yang terendah. Jadi untuk kita bisa pintar, ya mesti belajar. Ada sebab akibatnya. Untuk kita menjadi kaya raya, ya kita harus berusaha, berdagang, mesti hemat. Tidak ada tiba ujuk-ujuk kita beribadah inayatullah tanpa bekerja, tanpa berdagang, tanpa berusaha, tiba-tiba kita menjadi kaya raya. Tidak mungkin. Jadi harus ada sunatullah, sebab akibat. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, seseorang, apabila dirinya sendiri tidak mau merubahnya. Bagaimana dia ingin berubah, tetapi dia melakukan hal yang sama. Tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, bertahun-tahun dia melakukan yang sama.
melakukan hal yang itu saja. Dia ingin berubah suatu hal yang tidak mungkin, suatu yang sangat mustahil. Subhanallah. Untuk itu kepada sahabat muslim, muslimat di mana saja berada, terutama forum ulama dan aktivis Islam, jadilah kita menjadi agen-agen perubahan di muka bumi. Mereka menjadi agen-agen daripada di muka bumi, yaitu minimal kita merubah diri kita. Setelah kita merubah diri kita, keluarga kita, tetangga kita, kampung kita, kemudian baru yang lebih luas, yaitu kita merubah tingkat desa, tingkat kecamatan, kemudian tingkat provinsi, baru kita merubah tingkat nasional. Kita menjadi anggota dewan terhormat, kita menjadi presiden, menjadi pemimpin. Jangan kita ingin menjadi orang hebat, menjadi pemimpin bangsa, kita ingin ngerubah bangsa dan negara ini, tapi diri kita, keluarga kita, karakter kita tidak berubah. Sahabat muslim, boleh jadi Indonesia tidak dijajah lagi oleh bangsa penjajah. Kita sudah terbebas dari penjajahan. Tetapi sifat karakter dari penjajah itu masih menempel daripada kepemimpinan para pejabat daripada bangsa ini. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita mengusir sifat atau karakter bangsa. Kita mengembalikan karakter sifat jati diri bangsa, yaitu jati diri bangsa yang punya karakter malu. Sekarang kita para pejabat tidak punya rasa malu. Hilang jati diri kita, tidak tahu diri, serakah, tamak dari dunia dan hawa nafsu dan jabatan. Dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat-sifat tersebut. Demikian sahabat muslim di mana saja berada, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wadaya walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses dan bahagia.